Muhammad Khodari resmi dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun usai pelantikan, Khodari langsung mengungkap tantangan besar dalam mengomunikasikan berbagai program pemerintah kepada publik. Bahkan menyebut tanggung jawab barunya membuat doa yang ia panjatkan menjadi semakin panjang. Muhammad Khodari resmi dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan ini menjadi yang ketiga bagi Khodari di era kepemimpinan Prabowo, menandakan tingginya kepercayaan yang diberikan kepadanya. Namun di balik kepercayaan tersebut, Khodari mengakui tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Ia bahkan menyebut bahwa tanggung jawab besar ini membuat doa yang ia panjatkan kini menjadi lebih panjang, sebagai bentuk kesiapan menghadapi tugas yang kompleks. Dengan banyaknya program strategis pemerintah yang harus disampaikan secara efektif kepada masyarakat, Khodari menilai peran komunikasi menjadi sangat krusial. Ia pun dituntut mampu memastikan informasi tersampaikan dengan jelas, akurat, dan dapat membangun kepercayaan publik. Kasih bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Saya pada hari ini mendapatkan tugas sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Ini pelantikan yang ketiga untuk saya pribadi selama pemerintahan Bapak Prabowo, dan rasanya tanggung jawab ini semakin meningkat. Jadi terus terang waktu dikasih tahu itu doa saya tambah panjang karena ini tambah berat sekali. Dan kenapa ini berat? Karena memang apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo sangat banyak program-program yang harus dijelaskan latar belakangnya, sebab-sebabnya, yang pada dasarnya kalau saya baca itu adalah bagaimana negara ini memenuhi tujuannya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Nah, ini pekerjaan yang besar, tentunya pekerjaan yang sangat besar ini harus bekerja sama dengan berbagai lembaga, dengan semua KL insya Allah, dengan semua stakeholder, terutama dengan teman-teman media ya, yang notabene kalau saya pribadi memang sudah menjadi bagian dari komunitas ini dari sangat-sangat lama ya. Banyak teman-teman saya di media, saya ketemu dulu di lapangan sampai jadi pemret sampai pensiun. Jadi insya Allah saya dengan teman-teman media ini sangat dekat, dan mudah-mudahan kedekatan ini akan membuat proses komunikasi nanti menjadi lebih baik dan semakin baik lagi. Terima kasih. Ya, sini dulu ya. Ya, tentunya saya tidak mau buru-buru. Sudah ada beberapa pemikiran yang jelaskan begini. Lanskap media kita ini sangat berbeda dengan 10-20 tahun yang lalu. Karena selain media massa, teman-teman yang ada di ruangan ini, ada juga yang namanya media sosial. Media sosial pada hari ini juga sebagian berperilaku seperti pers, tetapi dengan regulasi yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang ada di pers begitu. Dan pada titik itu tentu ini suatu tantangan tersendiri. Apa dan bagaimananya tentu nanti kita akan pikirkan ke depan. Silakan. Pak Khodari ini Pak Presiden sudah bolak-balik ganti jabatan Ya. bidang komunikasi. Ya. Ada yang masih PR sampai saat ini apa, Pak? Kembali lagi PR terbesar itu sebetulnya ada di program Pak Prabowo yang sangat banyak, sangat masif, sangat fundamental, bahkan paradigma baru, dan karena itu memang sangat perlu sebuah kegiatan komunikasi yang amat sangat masif. Jadi hemat saya bukan dari caranya, bukan dari orangnya, tetapi dari tugasnya memang yang sangat-sangat besar, dan karena itu dari proses-proses yang sudah ada kita akan belajar ya. Saya akan belajar dari Pak Hasan Nasbi, dari Pak Anggaraka, dengan Ibu Mutia, dengan semua stakeholder yang ada. Karena komunikasi itu sebetulnya kan ada di semua KL, di semua bagian. Ya insya Allah nanti bersama dengan teman-teman kita akan lebih optimalkan lagi komunikasi kita ke depan. Begitu.